Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Senin 16 Januari 2023, Pekan Biasa kedua. Bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 5 ayat 1 sampai 10 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Santo Markus, penulis Injil, mengutip kata-kata Yesus seperti yang tercatat dalam bacaan Injil hari ini. Kutipan kata-kata Yesus itu sangat menarik. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Ungkapan yang menarik ini mengandung arti bahwa Yesus datang untuk memberikan hal yang baru. Dia tidak saja membawa ajaran baru, tetapi Yesus juga memberi pemahaman yang baru, arti yang baru dari hal-hal tertentu. Saudari dan saudara yang terkasih, apa saja hal-hal tertentu itu yang mendapat pemahaman baru atau pengertian baru menurut Yesus? Bacaan Injil hari ini berbicara tentang puasa. Ada sekelompok orang yang bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak berpuasa? Sementara murid-murid orang Farisi dan murid-murid Yohanes berpuasa." Puasa dalam Perjanjian Lama pada umumnya adalah ungkapan kemerdosaan. Orang yang berpuasa berarti orang yang mengakui dirinya sebagai orang yang berdosa dan dia mau bertobat. Puasa yang dipahami oleh Yesus adalah partisipasi orang yang mengikuti Yesus. Partisipasi orang yang percaya pada Yesus dalam hidup Yesus sendiri, secara khusus dalam sengsara, dalam penderitaan, dan dalam wafatnya. Karena itu, kalau sekelompok orang bertanya, mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa sementara murid-murid orang Farisi dan juga murid-murid Yohanes Pembaptis berpuasa? Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Yesus. Pada waktunya ketika Anak Manusia, artinya Yesus, diambil dari para muridnya, saat itulah baru murid-muridnya berpuasa. Karena berpuasa sebagai pemahaman yang baru, pengertian yang baru yang diberikan oleh Yesus adalah partisipasi, pengambil bagian dalam sengsara, dalam penderitaan dan wafat Yesus Kristus. Maka bagi kita sekarang ini, berpuasa tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Bukan. Berpuasa tidak saja sekedar mengurangi nafsu untuk makan, nafsu untuk minum.
atau untuk menikmati hal-hal yang kita senangi. Tidak sekedar itu. Berpuasa saat ini adalah bagaimana kita mengambil bagian dalam kesengsaraan, dalam penderitaan dan wafat Yesus Kristus. Kalaupun kita diminta untuk tidak makan ini, tidak makan itu, makanan-makanan favorit kita. Kalau kita diminta untuk tidak menikmati itu dan kita harus berpuasa, artinya kita mau mencoba merasakan betapa menderitanya kalau kita tidak menikmati makanan favorit kita. Kita mengalami penderitaan, bukan? Kita akan mengalami kesulitan, bukan? Kalau kita tidak makan makanan yang menjadi kesenangan kita. Nah, merasa bahwa kita menderita, betapa sulitnya, itu menjadi bagian bagaimana kita membayangkan penderitaan Yesus. Kita saja yang hanya tahan makan dan minum dalam sebulan saja sudah mengalami penderitaan. Betapa hebat lagi Yesus yang menderita, Yesus yang mengalami kesulitan dan bahkan wafat di kayu salib untuk keselamatan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, jadi kalau kita berpuasa saat ini, tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi bagaimana dengan cara kita tidak makan dan tidak minum makanan dan minuman yang menjadi kesukaan kita, favorit kita, betapa menderitanya kita. Nah, kalau kita cuma tidak makan dan tidak minum saja, sudah begitu mengalami atau merasakan penderitaan, bayangkan bagaimana penderitaan Yesus itu. Dan karena itu, kalau kita mau berpuasa, menurut pemahaman Yesus, atau pengertian puasa yang baru yang dibawa oleh Yesus, adalah supaya kita bisa ambil bagian dalam penderitaan dan kesengsaraan, dalam wafat yang dialami oleh Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, hal yang baru, makna yang baru dan pemahaman yang baru juga harus dimiliki oleh semua orang, oleh kita yang mengikuti Yesus ketika berbicara tentang Imam Agung. Seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini. Imam Agung dalam Perjanjian Lama itu adalah seorang manusia yang dipilih oleh Allah dari antara manusia untuk mempersembahkan persembahan sebagai pelunas dosa umat yang diwakilinya, yang direpresentasikannya, tapi juga untuk pelunasan dosa dirinya sendiri sebagai Imam Agung. Ini dalam Perjanjian Lama. Ini hal yang lama, pemahaman yang lama, pemahaman yang baru, pengertian yang baru tentang Imam Agung dan Yesus sebagai Imam Agung. Dia bukan manusia dalam arti seperti Imam Agung yang lain. Bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, tentu kita semua imani. Tetapi dalam konteks sebagai Imam Agung yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, Yesus itu adalah anak Allah dan dia diangkat oleh Allah. Karena dia adalah anak yang sangat disayangi oleh Allah sendiri. Dan ketika dia menjadi Imam Agung, dia menjadi Imam Agung untuk selama-lamanya. Sekali untuk selama-lamanya. Dan kalau Yesus mempersembahkan persembahan sebagai kurban pelunas dosa, itu pelunas dosa, dosa umat manusia, dosa saya dan Anda. Dia tidak pernah mempersembahkan persembahan sebagai pelunas dosanya sendiri. Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Manusia sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Jadi dia tidak berdosa. Karena itu persembahan yang dipersembahkan kepada Allah tidak untuk pelunasan dosanya pribadinya, tetapi untuk pelunasan dosa
umat manusia, kita sekalian, supaya kita memperoleh keselamatan. Saudari dan saudara yang terkasih, masih ada begitu banyak hal yang harus dimaknai secara baru. Hal ini sangat penting. Sesuai dengan perkembangan zaman dalam karya pastoral, mesti ada hal-hal yang diperbaharui. Karena itu, kita semua diminta. Kalau ada hal yang harus kita perbaharui, mari kita perbaharui dengan pemahaman yang baru, dengan pengertian yang baru. Seringkali pelayan pastoral mendapat kesulitan karena orang selalu mengatakan begini. Kami dulu seperti ini. Kami dulu seperti ini. Pada masa Romo ini, Romo itu, Romo A, Romo B, seperti ini. Artinya orang mau tetap berpegang pada yang dulu. Apalagi kalau yang dulu itu sudah kedaluarsa. Sudah tidak relevan lagi. Kalau masih mengatakan yang dulu, dan yang dulu itu yang tidak relevan lagi dengan situasi dan zamannya. Nah, ungkapan-ungkapan itu harus mendapat pemahaman baru, pengertian baru tentang sesuatu dalam karya pastoral. Ini perlu. Saudari dan saudara terkasih. Kalau yang lama itu, yang tetap up to date, artinya dia memang berlaku untuk saat ini, tidak kedaluarsa, tapi masih relevan untuk situasi saat ini. Silakan pergunakan itu. Silakan lanjutkan. Tapi andai kata sekali lagi sudah kadaluarsa, sudah tidak relevan lagi kalau itu dipakai, jangan lagi sekali-kali kami dulu seperti ini, kami dulu seperti ini, kami dulu seperti ini. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus membawa perubahan dalam hidup. Yesus membawa hal yang baru. Yesus menyimpulkan dalam bacaan Injil hari ini. Anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Saudari-saudara yang terkasih, ketika kita masih memiliki pikiran yang lama, pikiran yang dulu, hati yang lama, hati yang dulu, tentu tidak cocok untuk pemahaman baru, pengertian baru, untuk hal yang baru yang harus diterapkan saat ini. Yang baru yang harus diterapkan saat ini membutuhkan wadah yang baru pula. Mesti memiliki pikiran yang baru dan hati yang baru. Saudari dan saudara terkasih, bagaimana hati Anda? Bagaimana pikiran Anda? Masih yang lama? Kalau masih tetap yang lama, pantas saja kita seringkali tidak bisa mengikuti apa yang baru yang diberikan kepada kita saat ini. Tapi kita tetap diajak untuk selalu memperbaharui hati kita. Memiliki hati yang baru, juga memperbaharui pikiran kita, sikap kita. Kita mesti memiliki sikap-sikap yang baru, pikiran-pikiran yang baru, untuk hal yang baru, supaya kita tidak ketinggalan zaman, tetap up to date, tetap relevan dengan masa dan zamannya. Tuhan memberkati.